Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kan terkenal sebagai seorang nabi zahid yang sangat zuhud terhadap dunia. Ini kisah diriwayatkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, nama kitab beliau. Jadi Nabi Isa ketika bertemu seorang dari Bani Israel ingin mendaftar sebagai muridnya Nabi Isa, seorang pemuda. Wahai Nabi Isa, saya ingin menjadi muridmu. Kata Nabi Isa, oh, tidak mudah menjadi muridku. Maka pemuda tersebut mengatakan, tidak, saya sungguh-sungguh ingin belajar kepadamu, ingin menjadi muridmu. Maka Nabi Isa terima pemuda ini. Kemudian Nabi Isa mengatakan, saya mau melakukan perjalanan. Jadi kalau engkau sudah menjadi muridku, engkau harus temani perjalananku, kata Nabi Isa. Maka sang pemuda tersebut mengatakan, iya, saya akan ikut perjalanan tersebut. Nabi Isa sediakan 3 potong roti. Wahai muridku, ini ada 3 potong roti. Kita sebentar makan, 1 potong untuk saya dan 1 potong untukmu. Adapun yang ketiga, potongan ketiga ini kita simpan untuk bekal. Itu Nabi Isa katakan kepada calon muridnya. Maka setelah itu Nabi Isa mengatakan, saya ada hajat, mau keluar sebentar, tolong kau jaga ini makanan. Nabi Isa keluar sebentar, kemudian Nabi Isa kembali, ternyata roti sudah tinggal 2. Roti tinggal 2, padahal tadinya 3. Nabi Isa katakan, wahai muridku, roti kok tinggal 2? Kata murid, oh, saya tidak tahu, dari tadi hanya ada 2. Dari tadi hanya ada 2. Berarti dia sudah berbohong kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Baik, Nabi Isa tidak mempermasalahkan itu. Mereka lanjut perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu seorang buta. Ada orang buta. Nabi Isa berdoa kepada Allah, kemudian diusap mata orang buta tersebut, sembuh. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan orang yang sudah mati, dengan izin Allah beliau bisa hidupkan, sebagai bentuk mukjizat. Nabi Isa katakan, wahai muridku, engkau sudah lihat mukjizat ini? Iya, luar biasa, orang buta bisa sembuh. Baik, sekarang saya tanya, roti yang potongan ketiga itu kemana? Pemuda itu mengatakan, atau murid itu mengatakan, oh, saya tidak tahu. Lanjut lagi perjalanan, lewat satu sungai. Nabi Isa memegang tangan sang murid, kemudian mengatakan, baca dengan nama Allah, Bismillah. Maka dibaca Bismillah. Nabi Isa dengan muridnya itu berjalan di atas air sampai ke daratan. Setelah itu Nabi Isa katakan, wahai muridku, bagaimana kau melihat ini? Allah sudah tunjukkan mukjizat. Maka dia katakan, luar biasa, bisa berjalan di atas air. Nah, sekarang saya mau tanya, roti ketiga itu kemana? Dia katakan, oh, saya tidak tahu. Lanjut perjalanan sampai di tengah hutan. Nabi Isa kumpulkan batu kerikil, pasir-pasir, dikumpulkan jadi satu tumpukan. Kemudian Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan ini emas, zahab, bahasa Arabnya zahab. Itu tumpukan pasir, batu kerikil berubah jadi emas. Kemudian Nabi Isa bagi 3 bagian. Ini 1/3 untuk saya, kata Nabi Isa. Emas tersebut 1/3 untuk saya. 1/3-nya untukmu. Sampai di situ Nabi Isa diam. Berarti masih sisa 1/3 lagi. Maka pemuda tersebut, calon murid tersebut mengatakan, wahai Nabi Isa, yang 1/3 lagi buat siapa? Kata Nabi Isa, buat yang makan roti yang ketiga.
makan roti yang ketiga. Kan ada 3 potong, ini yang ketiga. Oh, ini yang sepertiga ini buat orang yang makan roti yang ketiga itu. Iya, dia mengaku, saya yang makan. Saya yang makan. Jadi ini ada hikmah, punya sifat hirsun, rakus. Orang rakus terhadap dunia binasa. Orang menjadikan tujuan kehidupan 100% hanya dunia dan dia mengabaikan akhirat, akan binasa. Ini kisahnya panjang, saya singkat. Maka setelah itu apa kata Nabi Isa? Nabi Isa katakan, sudah kalau begitu kau ambil semua saja. Kata Nabi Isa, engkau ambil semua. Dia senang, girang. Waduh, dia sudah gak pikir mau belajar ke Nabi Isa atau apa, gak kepikiran. Orang rakus gak bisa belajar ilmu agama, ilmunya para nabi gak bisa. Orang yang cinta dunia, yang rakus terhadap dunia, yang meremehkan akhirat, yang meremehkan ilmu Nabi Muhammad, gak bisa ikut nih barisan ini. Makanya dia keluar, dia pilih emas, dia tinggalkan Nabi Isa. Padahal kalau dia ikut Nabi Isa bisa kasih itu gunung emas dengan mukjizatnya. Dia tinggalkan. Kata Nabi Isa, kalau gitu kita berpisah sampai di sini. Ini gunung emas atau tumpukan emas ini saya berikan kepadamu seluruhnya. Dia girang, dia senang, dapat emas. Udah masa bodoh dengan Nabi Isa, dia bilang. Yang penting dapat emas. Nabi Isa pergi. Tiba-tiba tidak lama berselang waktu datang 3 orang perampok. 3 orang perampok datang, lihat, ada gunung, ada tumpukan emas, ada tambang emas. Akhirnya 3 perampok ini bersepakat, coba kita lihat yang punya siapa. Oh, itu ada 1 orang di situ. Jadi dia ini bingung mau angkut bagaimana nih emas, karena tumpukan itu begitu besar. Dia sendiri tidak mampu memikulnya. Bagaimana mau pikul semua? Akhirnya dia duduk di situ sambil melihat itu tumpukan emas. 3 perampok ini datang sudah bersepakat, kita bunuh saja itu yang punya emas biar kita ambil emas itu seluruhnya. Maka yang calon murid Nabi Isa tadi dibunuh. Wala dapat emas, sudah mendapat murkanya seorang nabi, keluar dari jalan para nabi, jalannya Nabi Isa sebagai murid Nabi Isa, keluar, tidak jadi muridnya Nabi Isa, dibunuh dan bangkainya dibiarkan di situ karena di tengah hutan. Ternyata 3 perampok ini juga dalam hatinya punya sifat yang sama, rakus. Mulai 2 berbisik, ini bagaimana? Yang satunya bilang, kita bagi 3 saja, sepertiga ini, sepertiga, pas 3 orang. Kemudian 2 perampok ini berbisik, wah ini kita dapat sedikit kalau sepertiga, bagaimana kalau kita bunuh saja dia, biar kita bagi 2. Nah, mulai, bagaimana caranya? Udah, nanti kita habis makan, kita bunuh dia, suruh dulu dia pergi beli makanan, nanti dia balik membeli makanan, baru kita bunuh dia. Panggil kawannya yang satu, tolong nih beli makan, sudah lapar. Baik, dia pergi ke pasar untuk beli makanan. Yang kedua orang ini, perampok ini sudah berpikir, wah dia balik kita bunuh, biar kita dapat bagi 2 ini, harta yang berlimpah ini, emas. Ternyata yang beli makanan juga mikir, sudah beli makanan, dia bilang, kalau bagi 3 tanggung ya, bagaimana kalau saya miliki semua saja? Apa yang dia lakukan? Itu makanan dia campur racun. Subhanallah, ini luar biasa ini kisah mahal ini. Ini filosofi bagaimana dunia yang menipu kita, dunia yang membuat kita lupa kepada akhirat. Tapi kalau kita hidup di dunia, taat kepada Allah, tidak tertipu, tidak merasa mulia dengan standar harta.
Kita menilai orang itu mulia karena kesolehannya, karena akhlaknya yang baik, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Memang jabatan juga diperintahkan Nabi muliakan. Muliakan pemimpin kalian. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah kesolehannya, kebaikannya. Akhirnya dia taburi racun. Dia sudah makan duluan, yang 2 bungkus ini buat kawannya, dia sudah taruh racun. Sampailah ke hutan. Kawannya bilang, kita mau ngobrol sebentar. Mana makanannya? Ambil makan, ditaruh dulu makanan. Di bawah ini yang beli makanan, di tempat yang agak jauh dari tumpukan emas, kemudian dibunuh. Jenazahnya ditarik lagi, ditumpuk dengan jenazah orang tersebut yang dibunuh tadi. Udah, mereka girang, kita bagi 2 ini. Bagi 2, kita dapat emas yang berlimpah ini. Ya. Nah, sebelum kita bagi 2, ini lapar nih, kita makan dulu. Akhirnya dua-duanya makan. Ketika sudah makan, selesai kenyang, belum sempat mereka sentuh itu emas, dua-duanya terkapar mati karena racun. Jadi siapa yang memiliki emas? Gak ada. Hakikatnya harta yang kita miliki di dunia ini sebenarnya tidak bisa kita miliki secara hakikat. Karena suatu saat kita akan tinggalkan. Nanti yang memiliki anaknya diwariskan lagi, diwariskan lagi, diwariskan lagi. Bahkan saya katakan rumah yang ada, rumah waris khususnya yang ada, umurnya lebih panjang dari penghuni rumah. Ada rumah 200 tahun, 150 tahun. Tapi yang punya rumah tidak sampai 70, 80, nanti diwariskan dulu. Padahal yang bangun yang pertama. Apakah dia miliki? Hakikatnya tidak dimiliki. Dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan semuanya. Nah, waktu berselang, nah kemudian Nabi Isa alaihissalam tiba-tiba waktu berjalan, beberapa tahun kemudian Nabi Isa lewat dengan murid-muridnya. Nabi Isa lewat dengan murid-muridnya, lewat ke hutan yang dimana calon murid mati. Lewat Nabi Isa dengan murid-muridnya, tujuannya memberikan pendidikan. Mereka masuk ke hutan tersebut, tumpukan emas itu masih ada. Tapi di depan tumpukan emas ada tengkorak manusia. Kemudian Nabi Isa tunjukkan, wahai murid-muridku, lihatlah ini. Murid-muridnya melihat, oh, tumpukan emas, wahai Nabi Isa. Kaum Khawariyun dilihat. Kemudian itu tengkorak. Kata Nabi Isa, ini mereka dipermainkan oleh dunia. Tengkorak-tengkorak ini. Hakadha taf'alu dunya bi ahliha fa'buruha wa la ta'muruha, kata Nabi Isa. Beginilah orang-orang yang dipermainkan oleh duniawi. Ini emas dia tidak dapat, yang ada apa? Seluruhnya saling bunuh dan mati. Ujung-ujungnya apa? Jadi bangke, jadi tengkorak, jadi tulang. Fa'buruha wa la ta'muruha. Maka ketika hidup di dunia, ideologi yang kita gunakan adalah di dunia ini tempat singgah sesaat, tempat lewat. Maka lewati saja. Ad-dunya kintara fa'buruha wa la ta'muruha, kata Nabi Isa alaihissalam. Dunia ini jembatan. Jembatan itu tugasnya apa? Hanya tempat perlintasan. Lewat saja, wa la ta'muruha. Jangan kalian sibuk memakmurkan jembatan. Itu bukan tempat untuk membangun bangunan. Itu tempat lewat, bukan membangun rumah. Adakah di dunia ini jembatan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, kemudian di tengah jembatan ada rumah? Tidak ada. Kenapa? Karena seluruh manusia tahu itu hanya lewat. Nanti setelah lewat dari jembatan, baru bangun rumah di situ. Ada tanah. Itu filosofi yang luar biasa diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka kisah ini jadikan satu pemikiran bagi kita.